Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baruk Hashem, baruk atah Adonai lakhenu melek alam. Ayat berkenaan tentang Maryam alaihissalam. Ketika Maryam alaihissalam mengandung Isa alaihissalam, maka ketika Isa alaihissalam lahir, orang-orang Yahudi memfitnah Maryam alaihissalam sebagai orang yang melakukan perzinahan. Padahal Maryam ini adalah keturunan orang yang terhormat. Sehingga orang-orang Yahudi yang kala itu mengintrogasi Maryam alaihissalam mengatakan, "Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, mengapa engkau melakukan hal seperti ini? Bukankah engkau ini berasal dari keluarga yang terhormat? Ya, engkau adalah seorang yang sangat mulia, dari keluarga yang mulia." Ya, maka Maryam alaihissalam tanpa berkata-kata yang panjang lebar, beliau langsung menunjuk, "Kamu berkata saja kepada anakku." Lalu orang-orang Yahudi itu mengatakan, bagaimana kami bisa berbicara dengan orang atau bayi yang masih dalam buayan? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kasih karunia dan kuasanya. Bagaimana Isa alaihissalam ketika kecil dapat dan mampu berbicara. Tentu Isa alaihissalam yang masih bayi ini berbicara pada saat itu saja ya. Setelahnya ya seperti bayi pada umumnya. Yang aku tanyakan, menurut Alkitab, nama bundanya Yesus itu siapa? Nah, ini masalah kita. Masalah kita itu abang nggak tahu netral bahasa itu seperti apa. Abang, aku nggak ngomong salah bahasa, aku nggak ngomong. Aku kan nanyanya simple, toh mungkin teman-teman juga mengerti, paham dan sangat sederhana. Namanya ibunda Yesus itu siapa? Aku kasih pilihan, Pak. Dalam bahasa Indonesia, Maria. Dalam bahasa Syria, Maria. Dalam zaman dulu, Miriam. Oke, sekarang aku nanya, saudaranya Harun menurut Alkitab itu namanya siapa? Miriam. Anda tadi mengatakan bahwa ibundanya Yesus namanya Miriam, Maria. Akan tetapi, kalau kita melihat Alkitab yang sama, tahun yang sama, ketika menyebut saudaranya Harun, kenapa menjadi Miriam? Sedangkan untuk menyebut bundanya Yesus menjadi Maria, padahal kedua oknum ini sama-sama namanya Maryam. Kenapa? Saya mau tanya itu. Kenapa kok dibedakan terjemahannya? Kenapa? Ada yang tahu? Enggak, sekarang bukan masalah kontekstual. Ini masalah nama loh. Kalau di Spanyol sana Maria disebut Madonna loh. Enggak, jauh kok kayak gini. Sebentar, bentar begini. Ini Alkitab Indonesia yang sama, cetakan yang sama, penerbit yang sama, Lembaga Alkitab Indonesia. Ketika di dalam Perjanjian Lama, saudaranya Moshe itu Miriam dan ibundanya Yesus itu Bunda Maria. Kenapa ada satu penerjemahan untuk satu oknum yang namanya sama tetapi perbedaan terjemahan? Kenapa untuk Yesus menjadi Maria, sedangkan untuk saudarinya Musa menjadi Miriam? Padahal nama bundanya Yesus maupun saudaranya Musa itu sama-sama Miriam. Kenapa penerjemahannya jadi berbeda? Padahal Alkitabnya sama loh. Saya sudah cek Alkitab dalam bahasa Ibrani, baik untuk penyebutan ibunda Yesus maupun untuk penyebutan saudaranya Harun atau saudaranya Musa, itu sama-sama namanya sama. Kenapa penerjemahannya berbeda? Nah, sekarang kita cross check Exodus pasal 15 ayat ke-20 atau kitab Keluaran pasal 15 ayat ke-20. Nah, di sini disebutkan Fatikah Miriam Hanabiah Ahot
Aharon, ya. Lalu Miriam, Nabiyah itu Ahot Aharon et Hatob Beyadah Wetesena Hal Hanashim Ahareha Bitufim Ubim Holot. Yeah, then Miriam, the prophet Aaron's sister, took a timbrel in her hand, and all the women went out after her in dance with timbrels. Ya, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, lalu Miriam, Nabiah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Ini ayat berbicara tentang secara tekstual dan kontekstual. Memang Miriam ini adalah saudara dari Musa dan saudara dari Harun, begitu ya. Harus kita pahami sendiri. Nah, ayat ini berbicara tentang saudara perempuan Musa dan Harun yang bernama Miriam. Ketika ayat ini kita lihat di dalam Alkitab terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, Miriam diterjemahkan menjadi Miriam, ya. Maryam atau Miriam diterjemahkan menjadi Miriam. Sama-sama Miriam. Namun anehnya, ketika nama ibunda Yesus namanya sama dengan Miriam, saudara Musa ini, ya, itu kenapa diterjemahkan menjadi Maria? Ya, dasarnya apa, saudaraku? Kita cross-check ya bersama-sama. Betul tidak bahwa ibunda Yesus namanya Maryam atau Miriam? Kita cek. Nah, bandingkan dengan Matius 1 ayat ke-16. Pokoknya loh ya, saya berani mempertanggungjawabkan bahwa nama ibunda Yesus itu adalah Maryam, ya, atau Miriam, begitu. Baik di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Cuma kita ambil salah satu saja, yaitu di dalam Matius 1 ayat ke-16. Ini yang saya buka adalah bahasa Ibrani. Nah, saudara fokus saja kepada diksi yang saya bold, ya. Namun sebelumnya saya akan membacakan terjemahannya dulu. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus, disebut Kristus. Nah, betul nggak nama ibunda Yesus itu Maria? Ternyata bukan Maria, namanya Miriam atau Maryam, ya. Kita baca bersama-sama. Yakob Halid et Yosef Baal Miriam. Tuh kan? Miriam namanya itu. Asher Mimena Nolad Yeshua Hanikra Masyiah. Nah, Masyiah, ya. Atau kalau dalam bahasa terjemahan Kristus, gitu. Sudah jelas di sini. Siapa nama ibunda Yesus? Miriam atau Maryam, bukan Maria. Kita telah melihat di dalam Keluaran 15 ayat ke-20 bahwa saudara dari Nabi Musa dan Nabi Harun adalah Miriam atau Maryam. Ketika ayat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diterjemahkan sebagai Miriam. Tidak ada distorsi penerjemahan di situ, ya. Jadi diterjemahkan kata oke. Kata Miriam diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di dalam Keluaran 15 ayat ke-20 adalah Miriam, Maryam. Tapi kenapa
Di dalam Matius 1 ayat ke-16, ibundanya Yesus yang sama-sama bernama Miriam atau Maryam diterjemahkan menjadi Maria. Kalau harus konsisten, di dalam Keluaran 15 ayat ke-20 pun harusnya diterjemahkan menjadi Maria juga. Kenapa di dalam Keluaran 15 ayat ke-20 kata Miriam diterjemahkan menjadi Miriam, sedangkan di dalam Matius 1 ayat ke-16 kata Miriam atau Maryam diterjemahkan menjadi Maria. Nah, salah satu fitnahan atau syubhatan afodajarah yaitu mengenai kenapa di dalam Al-Quran dikatakan ukhta Harun. Rupanya mereka tidak mengerti rukun semitik. Dan ini ketika Rasulullah SAW mengutus sahabatnya untuk berdakwah ke Nazaret atau Nasran, orang-orang Kristen di Nazaret ini bertanya, kenapa di dalam Al-Quran disebutkan ukhta Harun? Nah, sahabat ini gak bisa menjawab. Ketika bertanya dan tidak bisa dijawab, maka si sahabat ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah SAW, ada orang Kristen yang bertanya kepadaku, kenapa disebut ukhta Harun? Apakah Maryam itu hidup di zaman Nabi Harun, Nabi Musa? Kata Rasulullah SAW, bukan seperti itu. Mereka itu beda zaman. Kenapa orang-orang Yahudi menyebut Maryam saudara Harun? Karena memang kearifan lokal pada saat itu menyebut seseorang yang solehah atau soleh dengan menyebut nabi-nabi mereka terdahulu. Nah, di dalam Alkitab pun Yesus dikatakan anak Daud, ya kan? Padahal Yesus bukanlah anak Daud. Apakah Alkitab terjadi sebuah kekeliruan? Padahal zaman Daud dengan zaman Yesus itu selisih berapa lama? Seperti itu. Jadi sudah diklarifikasi oleh Rasulullah bahwa orang-orang menyebut orang-orang soleh di antara mereka dengan menyebut nama nabi-nabi mereka terdahulu. Coba perhatikan di dalam Bible, Matius 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Bagaimana mungkin Yesus itu anak Daud? Sementara Daud bukan hidup di zaman Yesus. Artinya apa? Betul kata Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi menyebut di antara orang-orang soleh atau orang-orang terhormat mereka dengan menyebut nabi-nabi mereka yang dulu, begitu kan? Nah, bukan hanya di dalam Matius 1 ayat 1, tetapi ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru dan berkata, kasihilah kami, hai anak Daud. Inilah bagaimana, Masya Allah, hadis Nabi dan Al-Quran terbukti benar, ya, bahwa orang-orang Yahudi menyebut orang-orang yang terhormat, orang-orang yang soleh, ya, atau bahkan menjadi kearifan lokal mereka, menyebut orang-orang terbaik mereka dengan nama nabi-nabi mereka dahulu, seperti Daud, begitu kan, seperti Harun, Moshe, dan lain sebagainya. Kiranya bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.